Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nur Hasanah dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dampak efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan. Topik ini penting untuk kita cermati bersama karena kebijakan anggaran tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi secara umum, tetapi juga sangat memengaruhi kualitas dan akses pendidikan di Indonesia. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran, memiliki dampak yang cukup kompleks, khususnya pada bidang pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan mengoptimalkan pengeluaran demi pembangunan yang lebih efektif. Namun, efisiensi ini bisa berdampak positif maupun negatif tergantung pada bagaimana efisiensi tersebut digunakan. Berikut saya jelaskan mengenai dampak positif dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dana yang sebelumnya terbuang untuk hal-hal yang tidak penting dapat dialihkan ke program-program prioritas seperti peningkatan kualitas guru atau fasilitas belajar. Contohnya adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas pendidikan dialihkan untuk pelatihan guru berbasis digital di daerah yang tertinggal. Lalu yang kedua adalah pemerataan akses pendidikan. Anggaran bisa difokuskan pada penyediaan sarana pendidikan di daerah terpencil atau tertinggal. Contohnya seperti penghematan dari proyek gedung sekolah baru di kota besar digunakan untuk membangun ruang kelas di daerah pedalaman Papua. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran efektif, yaitu investasi digital bisa menghemat biaya jangka panjang dan memperluas jangkauan pendidikan. Contohnya adalah penghematan anggaran kertas dan buku digantikan dengan platform e-learning nasional seperti Merdeka Mengajar yang dapat diakses oleh guru dan siswa di seluruh Indonesia. Dan yang keempat adalah penguatan program beasiswa, di mana dengan efisiensi yang lebih banyak, siswa yang kurang mampu bisa menerima bantuan pendidikan. Contohnya adalah dana hasil efisiensi dari anggaran operasional kantor digunakan untuk menambah kuota program Indonesia Pintar di tingkat SMA, SMK, atau kuliah. Selanjutnya, saya akan mengenai dampak negatif dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Yang pertama adalah pengurangan kualitas pendidikan. Jika efisiensi dilakukan secara serampangan dan tanpa rencana yang matang, hal ini justru dapat mengurangi kualitas pendidikan. Contohnya adalah adanya pemotongan anggaran untuk pelatihan guru, yang hal ini dapat menyebabkan stagnasi kompetensi tenaga pendidik. Lalu yang kedua adalah adanya beban tambahan bagi siswa dan sekolah. Karena adanya efisiensi anggaran atau pengurangan subsidi, maka hal ini bisa membuat sekolah mencari dana tambahan dengan menarik iuran dari orang tua siswa. Lalu yang ketiga adalah keterlambatan program dan pembangunan. Jika efisiensi dilakukan dengan memotong dana strategis, maka program pembangunan sekolah bisa tertunda, seperti penundaan pembangunan laboratorium sains atau penundaan pembangunan rehabilitasi gedung sekolah yang disebabkan oleh dialihkannya dana untuk efisiensi belanja modal. Lalu yang keempat adalah efisiensi anggaran dapat memengaruhi kesejahteraan guru, terutama bagi tenaga pendidik honorer yang masih bergantung pada bantuan pemerintah. Gaji yang tidak kunjung naik, tunjangan yang dipotong, serta minimnya pelatihan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik dapat membuat motivasi mengajar menurun. Jadi, efisiensi anggaran pada sektor pendidikan harus dilakukan secara strategis dan terencana. Tujuannya bukan hanya sekedar penghematan, tetapi mengalokasikan dana ke tempat yang paling penting dan berdampak besar bagi kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai dampak efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.